tanpa diinstruksikan juga keluarga memang di Pramuka semua, Kak Iswan. Oh, keluarga semuanya. Kebetulan. Kalau untuk di kuartir cabang sendiri kakak sebagai apa Kak di sana Kak? Dengar-dengar kemarin juga ini Kak, habis ada apa gitu, TOT atau apa gitu Kak yang di Pusdiklatnas. Fungsi dan tujuannya Orgakum di Pramuka itu untuk apa Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Balik lagi di channel Manusia Tunas Kelapa dengan tema ngeduprak. Oke, hari ini kita bakal ngeduprak bareng Korps Pelatih Pusdiklatnas, Korps Pelatih Kuartir Daerah Banten, dan Korps Pelatih Pusdiklat Cap Kabupaten Tangerang. Ini dia Kak Bambang Sri Suhemi. Apa kabarnya Kak Bambang? Alhamdulillah, baik-baik saja. Sibuk apa nih Kak sekarang nih? Ya, lagi sibuk PPDB nih. Lagi rame kegiatan penerimaan peserta didik baru. Terus kemarin juga lagi banyak kegiatan, ada kegiatan lain. Baru selesai kegiatan Gelang Ajar ya kemarin ya. Alhamdulillah selesai di Kuarda dari 3 hari. Terakhir golongan menegak kebetulan saya ikut di dalamnya. Gitu. Ini Kak, banyak di luar sana yang kenal Kak Bambang. Kak Bambang siapa sih? Kak Bambang siapa sih? Kayaknya terkenal banget nih Kak Bambang. Emang Kak Bambang siapa sih Kak? Kayak tercemar gitu ya. ya saya sama dengan teman-teman. Kebetulan saya juga sama sebagai pendidik yang terakhir ditugaskan di SMK 10 Kabupaten Tangerang. Kemudian di Pramuka juga saya sama dengan teman-teman. Ya hobi di Pramuka dari ya dululah dari kecil bareng-bareng. Kemudian di Pramuka juga saya pernah aktif di Racana dulu di Universitas Yang Lambang Buana Bandung dulu. Kemudian kembali ke Tangerang ya bermain di beberapa sekolah, kemudian sehingga membina pada akhirnya. Kemudian sempat juga dipercaya untuk memimpin Kuaran Teluk Naga saya, dari tahun 2007 Desember 2007 sampai di Februari 2015. Itu jadi 2 periode sempat memimpin Kuaran Teluk Naga. Ya setelah itu ya ikut aktif lah di kuartir cabang sehingga sampai sekarang seneng aja ikut terus. Ya itulah Pramuka kita, nggak ada pensiunnya, dari waktu ke waktu terus bermain dengan teman-teman. Sampai sekarang juga di Gudep saya masih. Nah di sini masih baik itu di Gudep Satuan Pendidikan maupun di Gudep Teritorial saya masih turun langsung bermain dengan anak-anak. Itu di Pramuka saya. Nah secara kebetulan juga tanpa diinstruksikan juga keluarga memang di Pramuka semua, Kak Iswan. Oh, keluarga semuanya. Kebetulan, secara kebetulan. Mantap. Itu saya istri juga aktif di Pramuka. Kebetulan juga ikut di Pusdiklat Cap juga. Kemudian anak saya yang pertama juga terakhir ketua DKR. Yang kedua aktif juga terakhir kegiatan Jambore daerah sampai ikut perkemahan penggalang milenial yang di Bogor ya, ikut. Kemudian malah ada anak asuh saya di rumah, saya punya 2 anak kandung, 2 anak asuh. Anak asuh saya yang pertama ikut di PW nasional dulu, kemudian yang kedua juga ikut di PW daerah. Jadi semua aktif gitu, aktif ya, terbentuk dengan sendirinya saja, mengalir gitu, tidak dipaksakan. Disebut keluarga Pramuka emang terbentuk seperti itu. Ya itu ya, jalan aja. Mereka senang, saya senang, udah dinikmati semuanya. Kalau untuk di kuartir cabang sendiri kakak sebagai apa Kak di sana Kak? Saya masuk ke kuartir cabang melalui Muscap 2010 sebenarnya, waktu itu Muscap 2010. Kemudian karena memang ada sesuatu hal sehingga berubah menjadi Mucaplub tahun 2011. Nah, Mucaplub 2011 saya masuk. Jadi andalan cabang urusan organisasi kerjasama dan hukum, masuk ke sana. Kemudian di periode 2016 juga kembali saya masuk di yang sama, posisi yang sama. Kalau di Pusdiklat Cap, saya masuk dari periode yang sekarang lah 2016. Karena saya terakhir kan saya ikut KPD-nya tahun 2015 Kak. Bareng Kak Bagus segala tuh. Gitu. Baru KPL-nya tahun 2017. Ya sekarang ya ikut di dua-duanya. Seperti itu Kak Rizwan. Iya. Dengar-dengar kemarin juga ini Kak, habis ada apa gitu, TOT atau apa gitu Kak yang di Pusdiklatnas. Wah,
Ya itu nggak tahu tuh Kuarcap salah nunjuk nggak tuh ke saya. Nggak mungkin. Padahal banyak senior yang kompetensinya luar biasa, senior yang udah sangat luar biasa. Nah itu di bulan Februari yang lalu, Kak Rizwan. Bulan Februari dari kuartir daerah kita diminta. Nah kebetulan kuartir daerah yang ada di sekeliling DKI itu ada kuota tambahan. Nah, kalau di yang lain kan dua, di kita ada tambahan sehingga kuartir daerah Banten mendapatkan kuota 8. Nah 8 akhirnya dibagi-bagi. Nah kebetulan kuartir cabang Kabupaten Tangerang ini dapat 2. Nah oleh Pusdik ditunjuklah Kak Ina dengan saya seperti itu. Kami ikuti kegiatan di sana tanggal 26, 27 dan 28 Februari di Wilayah Tika Cibubur ya. Dan SK-nya sudah keluar. Dan untuk tahun 2020 sampai 2021 Desember kami dipercaya untuk masuk menjadi bagian dari tim pelatih Pusdiklatnas seperti itu. Dan memang diutamakan di daerah sendiri dulu. Ya. Nah selebihnya tinggal ya mau nggak mau harus mempersiapkan diri. Cuma ini kali ya Kak, gara-gara ada pandemi ini jadi udah ada kegiatannya belum Kak untuk skala nasional gitu? Kalau yang skala nasional kita yang sifatnya luring tidak ada. Tapi kalau yang sifatnya daring ada beberapa kegiatan tapi sifatnya kan tidak keseluruhan nasional, tidak. Karena nggak mungkin muat. Ya Zoom aja berapa? 100 kan ya? Nah itu kan virtual itu dilakukan di daerah-daerah. Ini sudah beberapa kuartir daerah yang melaksanakan kegiatan, termasuk terakhir kita Gelang Ajar, dan itu dilakukan virtual. Ini udah hampir semuanya. Artinya memang walaupun suasana pandemi seperti ini, tetap jalan kegiatannya. Hanya memang ya sebagai pelatih, sebagai pembina kita harus pandai-pandai berimprovisasi, termasuk bagaimana proses pelantikan dan sebagainya. Bahkan ya, kita juga Kuarcap Tangerang ini masih punya utang untuk Garuda nih, masih punya utang. Karena untuk tahun ini kita akan lakukan sampai dengan 2 tahap, malah keinginan dari pimpinan kuartir cabang itu bagaimana bisa tercetak 2020. 2020 kalau perlu kita bisa mencapai rekor muri kan gitu. Tetapi dengan kondisi seperti ini akhirnya kan kita belah nih. Gelombang 1 kita sudah dapat 608 kemarin. Tinggal gelombang 2 nanti akan kita lakukan tanggal 2 sampai tanggal 6 Agustus. Itu pasti diadakan nggak? Pasti diadakan, cuman kita tidak seperti kemarin peserta didik kumpul, tidak. Paling nanti yang akan kita lakukan itu ya siaga yang hadir bukan lagi peserta didik. Itu yanda bunda atau pakcik buciknya. Bawa berkas anak-anak. Bawa berkas peserta didik. Terus untuk penggalang yang hadir nanti Dewan Penggalang bersama dengan pembinanya. Begitu juga di penegak yang hadir pembina dengan pradananya. Seperti itu. Karena kita tidak mungkin menghadirkan orang dengan suasana seperti ini. Sifatnya perwakilan, termasuk hasta karya juga cukup 1 lah, nggak usah semua. Nah dari situ ya kita percaya karena memang Garuda itu yang melakukan penilaian ada gugus depan sesungguhnya. Kita hanya melakukan verifikasi saja. Karena nanti di 2021 dan seterusnya kuartir cabang memberikan kewenangan penuh kepada gugus depan, kuartir ranting ya paling kuartir cabang hanya meng-SK-kan saja. Seperti itu Kak. Oh iya Kak, saya baru sadar kalau Pramuka itu ternyata organisasi terkeren mungkin menurut saya di keren banget di yang non formal ya Kak. Pertama dia udah punya undang-undang tersendiri. Yang kedua saya baru sadar kalau misalkan di Pramuka itu ada yang namanya urusan atau andalan urusan organisasi kerjasama dan hukum atau orgakum tersebut. Itu boleh nggak Kak saya tahu fungsi dan tujuannya orgakum di Pramuka itu untuk apa Kak? Andalan yang ada di gerakan Pramuka itu dari struktur yang ada di kuartir nasional sampai di kuartir ranting sudah baku, sudah ditentukan, dan andalan organisasi dan hukum itu ada di semua lini. Ya, di pos-pos tadi ada semua tuh, di nasionalnya ada, di daerah ada, di cabang ada, bahkan di ranting juga ada gitu. Berbeda dengan Pusdik itu hanya mentok sampai di cabang seperti itu. Sama andalan mungkin ya Kak? Iya, nanti disesuaikan saja lah kalau di bawah mah gitu. Karena memang ada klausul mengatakan ketika andalan itu bisa sesuai dengan kebutuhan dari kuartir masing-masing. Nah terkait dengan orgakum, andalan organisasi dan kerjasama dan hukum, tetap aja induknya adalah ketua kuartir. Nah, ketua kuartir di sini, ketua kuartir kan ada wakil-wakilnya. Nah salah satu wakil ketuanya adalah wakil ketua yang menangani bidang organisasi kerjasama dan hukum.
Nah, di sana lagi di bawahnya itu kan ada andalan-andalan. Di dalam andalan dalam bidang organisasi kerjasama dan hukum yang dipegang oleh wakil ketua tadi, di dalamnya ada andalan organisasi dan hukum, andalan kerjasama, termasuk sebenarnya di dalamnya ada andalan perencanaan gitu. Kalau belum ada puslitbangnya masuk andalan litbang dan sebagainya. Di situ tuh masuk ya, masuk andalan. Nah, khusus mengenai andalan organisasi kerjasama dan hukum ini kan bagaimana mampu menyiapkan draft peraturan kepramukaan di tingkat, kalau di cabang ya di tingkat cabang menyusun aturan itu. Nah, kami sudah lakukan antara lain menyusun Renstra, rencana strategis kuartir cabang Kabupaten Tangerang 2016-2021 sudah kami lakukan dan sudah kita laksanakan, antara lain dengan pembinaan gudeg unggul, itu antara lain isinya. Kemudian terbentuknya Pramuka Garuda, itu antara lain tuh hasil Renstra-nya. Itu pembentukan produk-produk hukum. Iya. Kemudian kajian-kajian ketika muncul permasalahan. Contoh, ketika ada usulan dari salah satu Saka untuk meminta nomor gudeg. Saka meminta nomor gudeg. Nah, ini kan harus kita luruskan, Kak. Harus kita luruskan. Kalau nanti Saka memiliki nomor gudeg, nanti gimana nih? Karena Saka itu bukan keanggotaan permanen kan, terkait kepada peminatan gitu. Nih, kemudian ada lagi pendirian pramuka rencana di perguruan tinggi, yaitu kan ya. Pendirian pramuka penegak di Pandega di perguruan tinggi ya. Ini ranahnya kemana? Ini kan kaitannya ke cabang. Komandonya ada di cabang, koordinasinya ada di kuartir ranting kan gitu ya. Nah, sehingga ini kita luruskan. Kalau di daerah kita, di kuaran kita ada perguruan tinggi, silakan nomor diberikan oleh kuartir ranting, tetapi peng-SK-annya tetap di kuartir cabang. Itu kajian dari bidang-bidang hukum. Kemudian hal-hal lain termasuk penetapan aturan dan sebagainya, termasuk sisi produk-produknya gitu ya. Penataan organisasi juga di sana di dalamnya masuk. Hal teknis, antara lain hal teknisnya pemberian penghargaan, itu ranahnya di Orgakum. Kemudian peringatan Hari Kepramukaan itu juga di Orgakum. Kemudian apalagi sidang mungkin nggak? Ya, termasuk bagaimana nih, ini ada satu lagi seperti bagaimana kita menyusun sebuah strategi. Tadi pagi juga saya komunikasi sama beberapa teman, bagaimana kita membuat strategi mugus nih yang seragam, mugus. Salah satu bagian yang hampir tidak pernah dijalankan adalah mugus. Nah, ini juga kita coba nih bagaimana ke depan membuat sebuah skenario mugus bisa dilaksanakan di skala kabupaten. Kita punya SOP-nya lah gitu. Biar nanti teman-teman udah tinggal ngikutin aja gitu. Saya coba mendorong ke sana. Nah, coba biar nanti kita punya standar. Nah, nanti itu antara lain bagian-bagiannya gitu kan. Itu bisa menutup kemungkinan nggak untuk setiap Orgakum di cabang atau di daerah itu berbeda-beda atau ada koordinasinya? Misalkan Orgakum di tingkat nasional A, berarti yang dari daerah dan yang itu tinggal ngikutin gitu, atau ada perumusan yang dari cabang bisa naik ke nasional gitu? Standar kerja itu kan sudah ada, Kak. Setiap hasil musyawarah nasional itu kan langsung nanti menurunkan aturan pembagian tadi job desk-nya kan jelas, sehingga pada akhirnya job desk itu turun sampai ke tingkat kuartir nasional, daerah, cabang dan seterusnya. Nah, tinggal di bawah ini mengimplementasikannya juga jangan terlalu jauh nyebrangnya gitu, jangan terlalu jauh. Yang ini harus begini. Karena kita tahu yang namanya organisasi mah kan ada kalanya Orgakumnya aktif, ada kalanya enggak kan gitu. Ya tinggal dimainkan saja. Yang pada akhirnya tidak keluar dari peraturan perundang-undangan kepramukaan itu sendiri, Kak. Kalau untuk Orgakum sendiri di pramuka penting, Kak? Penting. Karena penting. Ini kan arahan di sini nih. Contoh sekarang terkait dengan penggunaan seragam dan sebagainya. Mestinya kita juga membuat turunan itu. Tetapi kalau memang sudah jelas di skala nasional buat apa? Kan gitu. Kita tentang seragam punya Jukran 174 2012. Kemudian untuk seragam sekolah kita punya Permendikbud ya nomor 45 tahun 2014 tentang seragam. Itu sudah jelas. Kalau memang di satu daerah membutuhkan itu, kenapa tidak? Ya, contoh misalnya di daerah yang berbasis Islam. Nah, seragam ini kan
tidak melulu seragam umum, diatur lagi kan gitu. Boleh-boleh saja, tetapi kalau memang aturan itu sudah tidak lagi mampu mewadahi. Kalau memang mampu, kenapa tidak? Nah, bahkan boleh saja diusulkan hak ini kita meminta bantuan teman-teman di legislatif, mengusulkan bagaimana membuat sebuah produk daerah yang nanti apakah itu peraturan bupati atau peraturan daerah yang nanti menjadi sebuah produk hukum yang bisa dijadiin standar untuk organisasi kepramukaan, kan bisa seperti itu. Gitu. Arahnya bisa sampai ke sana. Orgakum juga ngurusin ini Kak, Undang-Undang 12 2010 Kak. Malah kita kan ngikut ke aturan situ. Kita ngikut ya, karena Jadi, aturan udah jelas. Formaturnya si Orgakum sendiri atau dari Kuartir Nasional Kak? Ada sampai bagian. saat ini ada kajian, termasuk kajian tentang arahnya mau revisi Undang-Undang 12 2010 atau di amandemen nanti rencananya. Ini kan kajian dari tim kepramukaan, salah satunya adalah bidang Orgakum di nasional ya kita. Bahkan ketika berbagai kesempatan itu dihimpun pendapat-pendapat dari komponen kepramukaan, termasuk kami waktu TOT dihimpun. Untuk apa? Untuk memberikan masukan bagaimana nanti menjadi sebuah undang-undang hasil amandemen itu yang bisa diterima. Dulu kan kontroversi seperti kunjungan ke Afrika Selatan. Kok untuk apa membuat sebuah undang-undang kepramukaan kita harus kunjungan ke Afrika Selatan, padahal di Indonesia kan banyak kan gitu ya, kontroversi seperti itu. Nah sekarang nih dihimpun masukan-masukan, termasuk juga tentang manajemen resikonya mau dimasukin ke sana. Gitu. Banyak itu seperti itu. Artinya betul mengurusi itu, tapi hanya bagian-bagian dari tim kepramukaan yang utuh, yang banyak tadi, para ahli tentunya ya, karena di nasional bukan orang-orang sembarangan ya gitu. Ya kalau kita mah apa tuh serpihan perizinan. Jadi kan untuk menurut Kakak sendiri, ini menurut Kakak pribadi. Kan tadi saya juga dengar, saya juga udah banyak mendengar juga kalau UU 12 tahun 2010 itu mau ada revisi. Menurut Kakak apa sih Kak yang harus direvisi dari UU 12 tersebut? Sebenarnya urgensinya bukan di situ. Kita sudah jelas Undang-Undang Kepramukaan itu, Undang-Undang 12 2010 itu mengatur secara umum. Karena satu-satunya undang-undang yang tidak mengikuti kaidah-kaidah tata urutan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Pramuka. Kenapa? Kalau undang-undang mah biasanya undang-undang di bawahnya ada PP. PP ini selaku peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut. Tetapi kalau Undang-Undang Pramuka nggak ada PP-nya. Tidak ada peraturan pemerintah nomor sekian tentang kepramukaan, nggak ada. Yang ada Permendikbud 62, Permendikbud 63, yang ada kan itu jauh loncatnya. Di situ harusnya undang-undang, ada peraturan pemerintah, kemudian kalau perlu mau di bawahnya ada Perpres, baru Permen gitu ya. Ini jauh. Nah itulah uniknya. Dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebenarnya sudah bisa menjawab itu. Jadi urgensinya di mana nih? Nah sekarang cluenya kan belum kelihatan. Antara lain memang yang krusial itu tentang pendanaan Kak. Yang krusial itu tentang pendanaan. Di dalam pasal 43 ayat 1 di Undang-Undang Nomor 12 2010 tentang pendanaan itu kan sumbernya dari iuran anggota, bantuan operasional, bantuan masyarakat, sumbangan yang sebutlah bahasa lainnya sumbangan yang halal dan tidak mengikat. Itu 3. Kemudian di pasal 43 ayat 2 di sini ada pemerintah memberikan bantuan, pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan bantuan gitu dalam hal bantuan pendanaan, terutama dalam kegiatan kepramukaan. Itu seperti itu. Nah memang di situ tidak diperjelas perinciannya seperti apa, tetapi kalau kita lihat bahwa di sini bantuan pemerintahnya kan dalam bentuk apa, seperti di daerah kan ada dana hibah gitu kan, untuk kuartir cabang, kuartir daerah, di kuartir nasional pun ada dana hibah. Tinggal besarannya kan mencukupi atau tidak. Seperti itu. Itu salah satu. Kemudian juga bagaimana pendekatan prinsip-prinsip yang mengarah kepada pendidikan karakter. Itu yang harus diperkuat di undang-undang itu. Karena memang ini modal utama gitu. Sekarang tinggal pramukalah yang diandalkan untuk mengedepankan Trisatya dan Dasadharma untuk membentuk karakter bangsa yang sudah seperti ini gitu. Itu sisi apa perlu tidaknya Undang-Undang Nomor 12 direvisi. Tapi juga hal-hal yang memang menyentuh kepada pembinaan, kepada karakter dan sebagainya itu memang
ada juga yang diusulkan untuk dimasukkan ke dalam undang-undang. Yang perlu kita ketahui bahwa undang-undang itu tidak mengatur secara teknis, Kak. Tidak mengatur secara detail. Yang penting sebuah produk hukum itu jelas ada kajian akademik. Jadi ada kajian akademik kan nih dari para ahli perguruan tinggi, termasuk para aktivis kepramukaan, orang-orang ahli di pramuka gitu. Kemudian unsur yuridis yang masuk enggak? Unsur sosiologis yang masuk enggak? Gitu. Kemudian juga futuristik lah ya. Jadi jangan sampai sebuah produk hukum ini baru 1-2 tahun udah beku, nggak berlaku gitu. Terus asas kemanfaatan, asas keadilan dan sebagainya di situ harus masuk semua. Makanya butuh kajian-kajian akademik sehingga sebuah produk hukum itu tidak langsung langsung dikaji, ditetapkan di DPR, tidak seperti itu gitu. Ada hal krusial yang sekarang masih dalam proses lagi, Kak. Kayak gitu. Berarti emang benar-benar harus ini ya, Kak, disempurnakan lah ya, ada Kak. penyempurnaan gitu. Ada penyempurnaannya. Soalnya kemarin juga saya sempat ngobrol gitu, Kak, sama beberapa orang-orang yang paham dengan hal yang seperti ini. Bahkan sampai ada yang ngomong pramuka memang organisasi atau ekstrakurikuler yang paling keren, yang paling mantep, tapi tidak diperkuat dengan undang-undangnya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan PMR, itu PMI ya, Kak, kalau itu ya. PMI itu sangat jelas gitu, Kak, undang-undangnya. Terus dia ada PP-nya juga, ada. Justru yang ini kita, Kak. Kita justru kenapa? Kita di pramuka itu jelas undang-undangnya ada, Kepresnya ada gitu. Saya sering nyebut kalau di anak-anak itu, kalau di sekolah itu ada 3 ekstrakurikuler ini yang punya kaki sampai ke atas. Pramuka, Paskibra, PMR kan gitu. Kalau yang lainnya kayak Rohis internal di sekolah, seni internal di sekolah, mading internal di sekolah gitu ya. Yang 3 ini kan sampai ke pusat. Betul. Pramuka kita sampai ke Warnas ya. Bicara nasional ya. Kemudian PMI juga sama, ada markas besar PMI-nya, pengurus pusatnya. Kemudian Paskibra pun ada PPI-nya kan, tingkat pusat. Tetapi secara legalnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku justru lebih kuat kita karena memang kita punya undang-undang kan begitu. Hanya tinggal penerapan saja. Pada sisi lain, regulasi kita atau peraturan kita itu lebih dinamis, Kak. Lebih dinamis. Contoh tadi tentang kita bicara seragam. Seragam di 174 sudah diatur begini. Kalau seragam sebelumnya kan beda, yang sebelumnya beda lagi kan gitu. Terus apalagi tentang tanda penghargaan, penempatannya beda kan gitu ya. Hal-hal lain terus seperti itu. Jadi kita lebih dinamis justru. Lebih diperkuat oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi malah. Kayak gitu. Ya. Terus ngomong-ngomong tadi anggaran juga. Anggaran kemarin ada yang sedikit nyentil saya ngasih masukan. Kak, sebenarnya anggaran pramuka di gugus depan di kuartir itu ada yang ngatur nggak sih, Kak? Contoh kalau kayak di sekolahan atau di umum kayak jenjang pendidikan SMA itu pendapatannya segini, jenjang S1 itu pendapatannya segini, jenjang S2 pendapatannya segini, jenjang S3 pendapatannya segini. Kalau di pramuka sendiri kan ada legalitas yang benar-benar ada legalitas yang jelas gitu untuk sosok seorang pembina kayak KMD, KML gitu kayak. Tapi sejauh ini kayak pembiayaan pembina yang sudah berijazah itu tidak ada aturannya atau random gitu, Kak. Mungkin di wilayah A besarannya sekian, di wilayah B besarannya sekian. Itu kayak gitu pernah ada wacana atau obrolannya nggak, Kak? Kemarin tuh di grup ramai juga tuh. Saya senang banget ngelihat ada diskusi Kak Ade, Kak Deni gitu. Seru gitu karena menyikapi masalah tadi. Kalau saya bisa ambil kata kuncinya di situ diskusi Kak Ade, Kak Deni, Kamabigusnya mau nggak gitu. Kamabigusnya doyan nggak ngurusin pramuka. Kalau Kamabigusnya masih belum doyan mah susah. Kayak gitu. Kamabigusnya masih belum doyan mah. Walaupun tadi udah KMD, KML tetap aja gitu. Tetapi sampai sejauh ini sebenarnya kuartir juga harus mampu dalam tanda kutip intervensi kepada kebijakan pemerintah. Ini kan di daerah belum semuanya rata, Kak. Nah, saya ada cerita gini, di SMA SMK negeri saat ini itu pembina itu sudah jelas, Kak, ada hitungannya. Jadi
apa namanya, gaji guru sudah dihitung per jam di SMA SMK negeri di Provinsi Banten ya maksud saya. Kemudian tunjangan tambahan jabatan tambahan itu tuta disebutnya, dari wali kelas ya, kemudian juga kaprodi sampai kepala lab sampai pembina Kak. Udah jelas hitungannya. Nah, khusus untuk pembina kebetulan periode kemarin saya megang itu di kesiswaan. Nah, ini di pembina ini ada pembina internal dan ada pembina eksternal. Di pembina internal itu kebetulan di kami ada 11 ekskul yang jalan itu, maaf 13 dengan keseluruhan dengan OSIS atau resimen ya. Kita masukin semua. Masukin. Nah, kalau si pembina ini enggak megang jabatan ganda, dia dapat haknya Kak. Misalnya dia tidak merangkap wali kelas, itu ada haknya. Ada haknya, ada angkanya, ada rupiahnya. Kemudian si pembina seperti di pramuka ada pembina internal nih, pembina gudep lah sebut gitu, kalau bahasa kita ya. Nah, ada lagi pembina eksternal. Pembina eksternal itu boleh ngambil dari luar, dan memang harus dari luar gitu. Dan dari luar itu pun ada hitungannya. Cuma bedanya kalau yang internal ini dari dalam guru ya, kalau eksternal itu dari luar. Itu ada hitungannya, dan pembayaran langsung masuk ke rekening masing-masing. Nah, honor untuk si pembina dengan wali kelas itu sama angkanya. Itu untuk SMA dan SMK negeri di Banten, dan ini udah jalan Kak. Udah jalan. Nah, bagaimana untuk SD, SMP kita yang di lingkup kabupaten ya. Nah, ini juga kan saya nggak tahu nih sepenuhnya apakah sudah masuk ke sana gitu dari kebijakan pemerintah. Kalau belum berarti lagi-lagi kepada pengelolaan yang dilakukan oleh sekolah itu sendiri. Standarnya apa? Standarnya kita memang tidak ada standar harus sekian. Maka kemarin mah kalau kata Kak Ade mah sekalian 1 juta gitu. Jadi memang standar itu nggak ada. Orang yang punya ijazah tadi, yang udah S1 atau udah KMD atau udah KML, itu nggak ada ukuran. Nggak ada ukurannya ya? Nggak ada ukuran. Bahkan ya teman-teman yang udah KPL pun banyak ikut ngebantu, kan hitungannya hitungannya kembali lagi kepada ke sekolah gitu. Nah, kecuali tadi SMA SMK negeri di Banten itu sudah berjalan Kak. Kalau untuk yang SMA sama SMK negeri itu sendiri Kak, kan misalkan besarannya sekian, itu ada hasil musyawarah atau gimana Kak? Kita mengajukan Kak dari bawah. Mengajukan kan sudah di SK-kan ya, sudah di SK-kan di awal tahun, di SK-kan dikirim ke provinsi, nanti kan ketika nomor rekening saya udah tinggal ngisi aja. Berarti seluruh ekstrakurikuler pembina seluruh ekstrakurikuler? Seluruh pembina ekstrakurikuler. Jumlahnya sama? Jumlahnya sama. Nah, kemarin kita begitu tuh. Yang internalnya sekian, yang eksternalnya sekian, ya udah paling kalau kesiswaannya atau pembina OSIS-nya paling ngecek terus udah pada turun belum. Kalau udah turun di fotokopi dilaporkan ke TU, dia tanda tangan SPJ. Selalu begitu. Gitu. Berarti selama ini belum ada obrolan ke sana Kak? Belum. Karena tadi mungkin nggak kita melakukan intervensi dalam tanda kutip kepada pemerintah. Karena kuartir cabang di level kabupaten kan, intervensi kepada pemerintah dalam hal ini kepada dinas pendidikan, bagaimana ada honor khusus kan begitu. Sama harapan kita semua berpikir ke sana. Cuman kekuatan hukum kita tidak kuat gitu. Kekuatan hukum penerbitan sebuah produk hukum dari kuartir cabang itu nggak kuat. Tetap aja nantinya kepada pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan untuk bagaimana mengaktualisasikan keputusan tadi. Misalnya kita putuskan dalam ucap, nggak mengikat ke sana, nggak mengikat. Gitu. Hukumnya juga kuat ya Kak? Kecuali tadi kalau misalnya kita diberi kesempatan, kemudian ada sebuah peraturan seperti perbub lah, keluar perbub tentang penghonoran, nah udah tenang tuh. Peraturan bupati tentang penghonoran para pembina pramuka se-Kabupaten Tangerang bagi pembina pramuka di satuan pendidikan SD dan SMP, udah. Mau apa lagi kalau udah ada perbubnya gitu. Pasti ada Kak pertanyaannya. Pasti ada kan? Itu yang kita belum bisa jawab gitu. Belum dijawab ya Kak. Tapi lagi-lagi ya mudah-mudahan ya kita semua bisa berjuang ke arah sana gitu. Betul. Karena kalau memang ini tidak pernah terwujud, pada akhirnya tidak ada penghargaan untuk kita. Kita capek ikut KMD, ikut KML tuh dalam tanda kutip ya tidak ada, walaupun kita terkesan berpikir pragmatis ya. Tetapi ya wajar kali kalau ada uang lelah istilahnya seperti itu. Nah itu yang memang jadi PR kita Kak Rizwan. Dan kita harus bisa sebenarnya ke sana. Harus bisa termasuk menerapkan ketentuan, menerbitkan peraturan, nanti diaplikasikan di satuan pendidikan
tentang iuran kah, tentang seragam kah, sehingga benar-benar tertata. Iya. Kedepannya seperti itu. Soalnya emang belum ada aturan jelas sih kayak masalah anggaran nih. Iya. Kayak iuran mungkin tahun-tahun kemarin atau masih kemarin-kemarin ada polemik juga. Iuran di pramuka. Iya. LSM dilarang. Sedih lah gitu. kalau lihat teman-teman ya, dia dapat honor dari sekolah diatur sedemikian rupa, ternyata dipermasalahkan, ada temuan kan gitu ya, kasihan banget. Itu belum lagi ada yang mempermasalahkan tadi kategori pungli lah, Iya, apalah. pungli. Itu seperti makanya ini strategi ya di KAD bisa dikasih jadiin contoh. Dia mengedepankannya bukan sekolahnya kan, kalau konsepnya itu, tapi yang dikedepankan adalah gugus depannya. Jadi bukan sekolah gugus depan, tadi dikelolanya oleh gugus depan. Bagaimana itu sifatnya, apa kategori sumbangan atau apa, yang pasti tidak menyalahi aturan dan tidak kena definisi dari pungli tadi. Gitu. Iya. Agak mumet juga ya kalau Aduh, seperti itu. Organisasi kerjasama dan Ini itu berat. ini apa namanya, di pramuka mah hanya orang-orang hebat yang ada di sana. Hanya kami percaya bahwa kami itu hanyalah apa tadilah bahasanya butiran debu gitu. Pusdiklat lagi nih Kak. Biasanya permasalahan apa sih Kak yang sering ada di Pusdiklat, yang sering dibahas baik itu di cabang, di daerah maupun di nasional? Kak Bambang, untuk masalah kursus itu sudah efisien belum Kak?